Selamat pagi, saya ucapkan kepada Dr. F.R. Niniki Yudianti, MACC QIACSRA, selaku dosen pembimbing saya, dan kepada Dr. F.A. Joko Siswanto, MMAK QIACA, selaku dosen penguji 1, dan kepada Bapak Gabriel Anto Listianto, PhD AK, selaku dosen penguji 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Elizabeth Valencia Luntungan dengan NIM 172114021. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK dalam Keputusan Pemberian Kredit dengan studi kasus pada PT Bank Sulutgo Cabang Air Madini. Latar belakang masalah. Bank memiliki fungsi untuk mendukung pembangunan ekonomi negara, di mana Bank Sulutgo sendiri sebagai bank pembangunan daerah tentunya mendukung pembangunan ekonomi daerah di Sulawesi Utara dengan perannya yaitu menghimpun dana dan juga menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Kredit merupakan salah satu bisnis utama yang menghasilkan pendapatan bagi bank, di mana bank dalam memberikan kredit harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Berdasarkan POJK nomor 42 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa pemberian kredit harus melalui analisa 5C, diantaranya karakter, capital, capacity, collateral, dan juga conditions of economy. Salah satu cara bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ini yaitu melalui penilaian karakter, salah satunya menggunakan SLIK OJK yang menghasilkan informasi debitur untuk menganalisa suatu kredit. Hal ini dilakukan oleh bank untuk meminimalisir risiko, dalam hal ini risiko kredit. Maka penulis meneliti implementasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK dalam keputusan pemberian kredit di PT Bank Sulutgo Cabang Air Madidi. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana implementasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK dalam keputusan pemberian kredit pada PT Bank Sulutgo Cabang Air Madidi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini ada 4 subbab, yaitu subbab pertama bank, terdiri dari pengertian bank, fungsi bank, dan juga jenis-jenis bank. Subbab yang kedua yaitu kredit, terdiri dari pengertian kredit, jenis-jenis kredit, prosedur pemberian kredit, dan juga risiko kredit. Subbab yang ketiga yaitu keputusan pemberian kredit, terdiri dari pengertian keputusan pemberian kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, persetujuan pencairan kredit, dan keputusan pemberian kredit. Subbab yang keempat yaitu implementasi sistem layanan informasi keuangan, terdiri dari pengertian SLIK, implementasi SLIK, permintaan informasi debitur, serta isi dari dokumen SLIK. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang waktu penelitiannya ini mulai dari bulan April sampai bulan Mei tahun 2021 yang berlokasi di PT Bank Sulutgo Cabang Air Madidi. Untuk subjek penelitiannya sendiri yaitu pimpinan cabang, bagian kredit konsumer, bagian kredit komersial, dan bagian operasional. Untuk objek penelitian ini yaitu implementasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK dalam keputusan pemberian kredit. Data penelitian terdiri dari pertama, peraturan terkait SLIK OJK, yang kedua, data tentang gambaran umum PT Bank Sulutgo, yang ketiga, struktur organisasi, yang keempat, buku pedoman perkreditan, yang kelima, SOP pemberian kredit, dan yang keenam, formulir kredit. Untuk teknik pengumpulan data ini terdiri dari 2 cara, yaitu wawancara dan juga dokumentasi. Untuk teknik analisis data, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, di mana ada 4 poin yang dianalisis, yaitu poin yang pertama mendeskripsikan proses pemberian kredit, yang kedua mendeskripsikan implementasi SLIK OJK dalam keputusan pemberian kredit, yang ketiga membandingkan implementasi SLIK OJK dengan ketentuan OJK, dan yang keempat mendeskripsikan kendala-kendala yang terjadi dalam proses pemberian kredit. Selanjutnya, ada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Gambaran umum lokasi penelitian.
PT Bank Sudutgo Cabang Air Madidi ini beralamat di Jalan Raya Manado Bitung, Sarongsong 1, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, di mana Bank Sudutgo Cabang Air Madidi ini memiliki 1 cabang pembantu di Likupang dan 4 kantor kas, yang terdiri dari kantor kas Bupati Pemkab Minahasa Utara, kantor kas Kauditan, kantor kas Kalawat, kantor kas Tatelu, dan 1 payment point di kantor Samsat Minahasa Utara. Hasil penelitian dan pembahasan. Poin A, deskripsi karakteristik responden, di mana peneliti melakukan wawancara dengan branch manager, consumer manager, consumer loan account officer, commercial manager, commercial loan account officer, operational manager, administrasi kredit, dan juga junior legal. Untuk analisisnya yaitu yang pertama, deskripsi proses pemberian kredit, di mana calon debitur atau calon nasabah yang akan melakukan pinjaman kredit di sini memasukkan berkas-berkas di bagian operasional yang kemudian nanti akan dibahas atau akan dilakukan analisa kredit di bagian kredit, yaitu ada bagian kredit konsumer dan bagian kredit komersial. Lalu selanjutnya untuk keputusan pemberian kredit itu berada di pimpinan cabang. Selanjutnya, poin B, deskripsi implementasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK dalam keputusan pemberian kredit. Di dalamnya membahas terkait dengan sistem kerja pengajuan informasi debitur melalui SLIK OJK, isi dari dokumen SLIK OJK, manfaat dari sistem layanan informasi keuangan OJK, dan juga implementasi SLIK OJK dalam keputusan pemberian kredit. Pada poin yang keempat ini, untuk analisanya yaitu untuk Bank Sudutgo Cabang Air Madidi ini terbagi dari 2 bagian kredit, yaitu bagian kredit konsumer dan juga bagian kredit komersial. Untuk bagian kredit konsumer ini, yang pangsa pasarnya atau targetnya adalah para pegawai negeri sipil, penilaian dokumen SLIK ini untuk dianalisa kredit oleh analis kredit, nilainya atau presentasinya sebesar 30%. Sedangkan untuk kredit komersial yang target pasarnya adalah perseroan atau perseorangan yang memiliki bisnis atau usaha, penilaian dokumen SLIK ini untuk dianalisa kredit oleh analis kredit, nilainya atau presentasinya sebesar 60%. Di sini bisa terlihat untuk kredit komersil lebih besar nilai untuk dianalisa informasi debiturnya itu 60% dibandingkan kredit konsumer, karena untuk kredit konsumer sendiri, sumber pengembaliannya dikuasai oleh Bank Sudutgo. Dalam hal ini, pegawai negeri sipil pendapatannya diberikan melalui Bank Sudutgo, sehingga angsurannya langsung otomatis dipotong melalui sistem. Sedangkan untuk bagian kredit komersil yang target pasarnya adalah perseroan atau perseorangan yang memiliki usaha, mereka menyetor sendiri angsurannya ke bank, sehingga penilaian informasi debitur atau penilaian karakter dari calon debitur ini lebih besar persentasenya. Selanjutnya, perbandingan implementasi SLIK OJK dengan ketentuan OJK. Di sini ada 3 hal yang dilakukan perbandingan, yaitu terkait dengan penggunaan SLIK OJK, mekanisme permintaan informasi debitur, serta ketentuan pelaporan SLIK, di mana penggunaan SLIK OJK dan mekanisme permintaan informasi debitur ini telah sesuai dengan ketentuan OJK. Namun untuk poin ketiga, ketentuan pelaporan SLIK ini belum sepenuhnya terimplementasi di Bank Sudutgo, di mana dalam ketentuan pelaporan SLIK ini ada 3 hal yang belum diimplementasi, yaitu poin yang pertama terkait dengan dalam hal pelapor menolak untuk memberikan kredit atas dasar dari informasi debitur, maka pelapor wajib memberikan penjelasan tertulis kepada calon debitur. Poin yang kedua yaitu pelapor wajib memiliki kebijakan atau prosedur tertulis mengenai permintaan dan juga penggunaan dari informasi debitur. Lalu poin yang ketiga yaitu adanya pemisahan tugas untuk user atau pengguna dari SLIK OJK ini.
Selanjutnya, deskripsi kendala-kendala yang terjadi dalam proses pemberian kredit. Di sini dibahas di tiga bagian, yaitu bagian operasional, bagian kredit konsumer, dan juga bagian kredit komersial. Untuk kendala-kendala yang ada di bagian operasional sendiri, ini terkait dengan gangguan sistem. Kemudian pada bagian kredit konsumer, ini terkait dengan beberapa kasus calon debitur yang memanipulasi data, dan juga ada kendala di mana sumber daya manusia atau analis kredit di bagian kredit konsumer ini hanya satu orang. Selanjutnya, untuk bagian kredit komersial, kendala-kendala yang dialami yaitu dari kendala eksternal atau dari calon debitur sendiri, di mana berkas yang diberikan itu tidak sesuai. Selanjutnya, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terkait implementasi SLIK dalam keputusan pemberian kredit, penilaian oleh analis kredit terkait dokumen informasi debitur yang dihasilkan melalui SLIK untuk pemberian rekomendasi kredit, pada kredit konsumer 30% dan kredit komersial 60%. Berdasarkan hasil analisis dengan membandingkan ketentuan OJK terkait SLIK dan implementasi di Bank Sulut Go, cabang Air Madidi, kesimpulannya belum sepenuhnya terimplementasi karena ada 3 hal yang belum diterapkan, yaitu yang pertama, penjelasan tertulis kepada calon debitur jika bank menolak untuk memberikan kredit karena hasil dari informasi debitur. Poin yang kedua, prosedur tertulis mengenai permintaan dan penggunaan informasi debitur. Poin yang ketiga, prinsip pemisahan tugas terkait petugas pelaksana SLIK. Keterbatasan penelitian, di sini keterbatasannya yaitu penggunaan istilah BI checking dalam wawancara, di mana penyebutan BI checking ini sudah tidak berlaku karena sudah diganti dengan istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Selanjutnya, untuk dokumen SOP dan BPP di Bank Sulut Go tidak dapat diperoleh oleh peneliti karena dimuat dalam SK yang bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan untuk umum. Saran, untuk Bank Sulut Go cabang Air Madidi disarankan menambah petugas pada bagian operasional dan juga pada bagian kredit konsumer, dalam hal ini analis kredit. Untuk bagian operasional, disarankan mengganti tulisan BI checking pada buku kode referensi dan membuat prosedur tertulis mengenai permintaan serta penggunaan informasi debitur melalui SLIK OJK. Untuk bagian kredit, disarankan sebaiknya membuat penjelasan tertulis kepada calon debitur jika bank menolak untuk memberikan kredit berdasarkan informasi debitur yang diperoleh. Selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas objek penelitian dengan menambahkan faktor-faktor lain dalam keputusan pemberian kredit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam ucapan dan juga kalimat. Terima kasih.